Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selamat malam, selamat berbahagia untuk kita semua. Kita ngopi-ngopi lagi sambil pada kesempatan malam kali ini izinkan saya untuk membicarakan bagaimana caranya kita itu bangkit dari keterpurukan dan tetap semangat. Berbicara tentang keterpurukan, tentunya semua orang, bahkan jujur saja termasuk diri saya ini mengalami. Dan buat kamu-kamu yang lagi merasakan itu semua, gak usah terlalu khawatir ya. Tapi tetap pasti ada rasanya itu emang. Ya emang keterpurukan adalah bagian alami dari kehidupan yang bisa dialami siapa saja ya. Saat menghadapi masa sulit, penting untuk memiliki kemampuan bangkit dan melanjutkan perjalanan dengan tekad yang kuat. Untuk itu, cara bangkit dari keterpurukan itu perlu kita pelajari ya. Karena keterpurukan itu kadang-kadang kita itu bukan satu kali ataupun dua kali dalam hidup itu kita ngalaminnya ya. Mungkin yang paling besar itu misalnya ada yang kecil ada yang besar gitu kan. Memang mensyukuri cobaan atau ujian yang menimpa kita tidaklah mudah. Namun dengan cara kita menerima, mengikhlaskan, lama-lama kita itu terbiasa untuk mensyukuri apapun yang kita alamin. Apalagi saat ini banyak orang lain pun, orang-orang di sekitar saya pun, dan yang saya lihat gitu kan, emang banyak lagi yang terpuruk, lagi banyak lagi masanya sekarang itu lagi pada down gitu kan, lagi terbawahkan, terkhusus dari segi masalah materi ya atau perekonomian. Lagi kita untuk saat ini memang lagi menurun. Itu bukan saya saja, dan emang banyak orang yang merasakan dimana saat ini perekonomian lagi turun ya. Entah itu akibat pemilu atau apa, atau mungkin karena kenaikan global kali ya, sandang pangan itu. Termasuk saya pun sama. Saya juga merasakan
mana titik keterpurukan itu. Dan itu padahal kita itu udah berulang kali ya merasakan keterpurukan itu. Namun ketika kita merasakannya lagi, kita masih tetap aja terasa takutnya ada, khawatirnya ada, bagaimana esok kan gitu. Itu manusiawi dengan berbagai tipe permasalahan dalam hidupnya masing-masing. Namun semoga aja dengan audio ini kamu semua, termasuk saya sebetulnya, buat motivasi diri saya sendiri. Cuman semoga aja juga ada baiknya, ada manfaatnya buat kita semua, buat kamu semua juga yang mendengarkan, oke? Ini salah satu cara gitu kan untuk bangkit dari keterpurukan atau cara menyikapinya. Ini juga terjadi sama diri saya gitu kan. Saya juga masih mempelajarin, saya juga masih menjalanin ini semua gitu kan. Yang pertama mungkin kita bisa dengan menerima dulu gitu kan, ketika kita mendapatkan masalah, ketika masalah itu datang, ya minimalnya kita itu terima dulu. Mungkin secara ya maklum ya, manusia kita kan itu ada nafsunya, ada egonya. Kita itu sebetulnya kayak berontak kan. Gak enak, siapa yang enak gitu kan, dikasih masalah itu gak enak. Cuman masalah itu sebetulnya bagus loh. Buat apa? Itu kita itu menambah lebih kuat, menambah lebih bijak, menambah lebih dewasa lagi, pokoknya lebih bagus lagi. Ada masalah itu sebetulnya dampaknya itu banyak banget hikmahnya gitu kan, buat diri kita gitu, maksudnya lebih ke dirinya gitu kan, ke jiwanya, ke pemikirannya gitu kan. Pokoknya yang pertama kita terima aja dulu, menerima kenyataan dan merangkul perasaan yang muncul. Merasa sedih, marah, atau kecewa adalah respon alami terhadap masa sulit, dan penting untuk memberi izin pada diri sendiri gitu kan untuk merasakannya. Karena kita kan dikasih hati buat apa? Buat ngerasain itu semua gitu kan. Makanya kita kasih izin aja gitu kan. Nanti kita tahu dari situ. Dan untuk solusinya juga nanti bisa ketemu, karena kita rasa sama pikir kita itu berjalan gitu kan. Kita gunakan, manfaatkan gitu rasa sama pikiran itu buat mencari solusinya gitu kan. Karena dengan menerima kenyataan itu nanti kita dapat memulai proses penyembuhan gitu kan, untuk bangkit kembali. Terima aja dulu, nanti juga beres gitu kan. Yang kedua, kita bisa coba lakukan ketika kita sudah menerima. Nah, tentukan tuh tujuan yang jelasnya apa gitu kan. Ketika menghadapi masa sulit, mungkin kita merasa terombang-ambing seringkali, terasa bikin kepala kita itu penat banget kan, pusing banget kan, seperti tanpa arah yang jelas. Makanya kita harus tetapkan tujuan tuh, kita ulang kembali itu, kita buat lagi nih tujuannya apa gitu kan, buat langkah selanjutnya itu apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu penting untuk menetapkan tujuan yang konkret dan teratur itu.
supaya nantinya jelas terarah kita itu langkah-langkah yang harus dilakukan selanjutnya apa gitu kan. Nah di situ kalau perlu nih kita buat tuh di kertas atau pokoknya di catatan lah. Nih tuliskan tujuan-tujuan tersebut, tujuan kita itu apa gitu kan, dan pecah tuh di situ tuh menjadi berapa gitu kan. Kita ini tujuannya ini. Nah kita coba perkecil tuh, kita lakukan dari mulai yang terkecil hingga menuju yang lebih besar nantinya gitu kan. Dari hal-hal kecil dulu gitu kan buat menuju apa yang kita tuju itu gitu kan. Misalkan kita ini pengen perusahaan gitu ada perkembangan gitu kan, berarti kita lihat dulu tuh tujuannya apa, terus kita lihat tuh nanti apa aja yang harus dilakukan. Nah kita mulainya dari yang terkecil dulu, kita buat sekecil mungkin gitu kan, dibagi-bagi gitu kan. Nanti kita lakukannya dari yang paling mudah dulu gitu kan. Pokoknya kita buat dah apa tujuannya gitu kan. Kayak misalkan nih pokoknya pasti tiap orang kan beda-beda. Nah makanya pokoknya apa deh yang kamu inginkan itu, nah itu kamu catat lah tujuannya itu apa. Nah di situ nanti kan kita ketahuan tuh, kita tulis di situ tuh kelebihannya, kekurangannya apa aja gitu kan, untuk menuju tujuan yang kita tuju itu. Dan jangan mudah menyerah, kita fokus tuh dengan apa yang kita inginkan, terus aja jalan gitu kan. Yang ketiga, coba kita cari dukungan dengan orang-orang terdekat dalam menghadapi keterpurukan. Jangan ragu mencari dukungan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, teman-teman, rekan kerja atau apa gitu kan. Pokoknya orang-orang terdekat kita aja dulu gitu kan. Lalu kita berbicara lah dengan mereka tentang perasaan, tentang keadaan kita dengan semuanya, maksudnya keadaan masalahnya gitu kan. Karena berbagai beban dapat membantu mengurangi rasa apa yang kita rasakan itu. Nanti dari situ akan ketemu, pastinya akan ada masukan kan gitu, dari sini gitu kan, untuk membangun kita juga. Jadi emosional kita itu nanti terbangun lagi ketika kita ngobrol dengan orang terdekat kita aja dulu. Nah dari situ kan kita nanti emosional kita itu terbangun buat kita itu supaya ingin bangkit lagi gitu kan. Nanti kita mau bangkit lagi gitu kan. Makanya perlu banget kita itu buat komunikasi, entah itu dengan orang tuamu atau dengan rekan kerjamu. Usahakan kita itu ngobrol dengan orang yang dia itu mengerti dengan situasi kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita gitu. Maksudnya jangan salah nempatin kita bertanyanya juga, jangan salah orang gitu kan. Harus pada tempatnya juga, harus sesuai dengan orangnya juga. Istilahnya kita bertanya tentang bisnis, tetapi bertanya bukan ke ahli bisnis, kan itu kan gak nyambung gitu kan. Kita ngobrol di situ tuh, kita saling memotivasi di situ, itu bisa terjalin. Saya juga sama gitu kan. Saya juga suka ngobrol sama rekan pokoknya sama siapa yang emang pas buat saya ajak ngobrol gitu tentang hal ini.
saya ajak ngobrol dengan orang ini tentang hal ini, saya ajak ngobrol dengan orang ini. Pokoknya kamu sesuaikan gitu kan dengan siapa cocoknya kamu mau utarakan itu semua gitu kan. Karena dari situ suka dapet. Saya juga barusan habis ngobrol sama teman rekan kerja gitu kan, dan saya juga dari situ dapet motivasi dari situ juga, dari dia juga gitu kan. Yang keempat, jangan pernah deh coba kamu itu jangan takut belajar gitu kan dari kegagalan. Jadi gak ada yang sempurna gitu kan, selalu ada aja titik celahnya, itu ya namanya juga manusia gitu kan. Yang penting ketika kita gagal itu gak usah takut, jangan, tapi kita coba pelajari lagi apa ini yang bikin kita itu malah down gitu kan, apa nih yang bikin kita itu malah nggak nambah maju, nggak nambah berkembang, itu apa nih, apa yang sudah saya perbuat, misalkan kesalahan apa, kekurangannya apa gitu kan, coba deh tulis, nanti coba perbaikin satu-satu gitu kan. Pokoknya jangan takut untuk belajar dari kegagalan gitu kan. Ketika kita gagal dari upaya yang udah kita lakukan tersebut, yang sebelumnya kita lakukan, coba deh pelajari lagi gitu kan. Ketika habis gagal itu, kenapa bisa gagal gitu kan, apa kurangnya lah, pokoknya pasti ketemu lah. Yang penting kita mau belajar gitu kan untuk memperbaikinya. Dan kegagalan itu bagian dari perjalanan hidup, jadi gak usah takut, semua orang juga pernah mengalaminya gitu kan. Daripada kita terlambat gitu kan, atau enggak ngelakuin apa-apa, enggak ini, pokoknya udah tinggal pelajarin gitu kan. Pokoknya jangan takut, yang penting kita ada kemauan untuk belajar aja gitu kan, itu pasti ketemu deh, pasti ada perkembangan. Nah, nanti kan setelah kita tahu tuh apa aja kekurangannya, kita langsung aja kita lakukan action gitu kan. Lakukan perubahan yang positif tentunya. Kita misalkan ada tambahin lah kegiatan apa yang bisa menambah kita lebih semangat, hal-hal apa aja yang bisa bikin kita itu bangkit lagi. Lakukan perubahan yang positif dalam diri kita gitu kan, karena siapa tahu kan salahnya itu, kurangnya itu dari diri kita gitu. Pokoknya evaluasi kebiasaan, rutinitas yang kita lakukan sebelumnya gitu kan. Terus aja lakukan evaluasi. Sungguh memang tidak enak ketika kita lagi terpuruk,
sangat berat kita rasakan, sangat sakit. Namun kalau kita tidak merasakan keterpurukan juga, kita bisa lupa loh. Kadang-kadang kita bisa lupa karena saking enaknya, saking mudahnya gitu kan. Jadi dari keterpurukan itu banyak hikmahnya yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajarin, yang bisa kita di situ pokoknya kita bisa lihat kekurangan kita, kekurangan apa aja dalam pekerjaan kita misalkan. Sebetulnya saya juga yang ngomong, saya juga lagi masih saya pelajarin juga dan masih saya jalani proses itu, karena saya juga ingin ada perkembangan, saya juga ingin ada kemajuan, baik dari segi kepribadian saya, dari cara berpikir saya, dari segi keilmuannya, dari segi materinya pun sama. Jadi saya juga mengajak kamu semua, yuk kita bareng-bareng aja gitu kan. Saya juga sama, masih belajar. Jadi tinggal bagaimana caranya gitu kan supaya kita itu bisa dapat apa yang kita inginkan itu. Makanya supaya kita sedang keadaan terpuruk itu harus menentukan tujuan yang jelas itu, supaya nantinya kita itu kuat gitu kan. Ketika kita lagi lemah, kita ingat dengan tujuan kita itu. Jadi pokoknya itu yang nantinya membuat kita bangkit lagi. Saya juga merasakan keterpurukan itu, dan saya ingat keluarga, ingat orang tua utamanya kan, ingat masa depan saya juga. Jadi di saat lemah saya jadi kuat lagi gitu kan. Saya juga punya adik, nah saya juga lihat adik saya, nah saya itu ingin melihat mereka itu bahagia gitu kan. Dan saya berharap dan berdoa itu, ya Allah itu melibatkan saya dalam kebahagiaan mereka. Dan semoga saya itu lewat tangan saya juga, tangan saya itu bisa berguna buat mereka. Maksudnya saya bisa, apa yang saya inginkan buat mereka itu bisa tercapai. Termasuk saya berangkatnya pergi dari kampung menuju kota atau merantau itu membawa harapan buat mereka semua gitu kan. Terkhusus buat diri saya, masa depan saya juga, masa depan mereka semua. Itulah yang bikin saya kuat. Saya juga merasa lemah sama gitu. Sering kali saya juga merasakan itu. Apalagi saat ekonomi lagi tergoncang, itu kita lumayan itu tekanannya ya. Tapi ya jalanin aja, ya hidup kayak gini gitu kan. Kalau nggak hidup nggak mungkin punya cerita gitu kan. Jadi ya wajar gitu kan, namanya juga hidup. Jalan aja nggak beraspal lurus terus, ada beloknya kan, ada lubangnya gitu. Pokoknya, dan jangan lupa untuk kita itu tetap mensyukuri apa yang saat ini kita terima,
apa yang sudah terlewati kita syukurin aja, kita bersyukur kepada Allah gitu kan, dan kita kembalikan lagi kepadanya juga gitu kan, supaya kita itu terbimbing. Semoga kedepannya juga kita mendapatkan kebahagiaan. Ya mungkin cukup sekian dari saya, dan mohon maaf untuk kekurangannya itu dari diri saya. Ini hanya sebatas cerita versi saya gitu kan. Semoga aja dapat bermanfaat buat kita semua, terus buat diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.